Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan, hari ini kita dalam pembahasan akuntansi Waalaikumsalam. dalam pembahasan akuntansi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. dalam pembahasan akuntansi koperasi kali ini kita coba membahas mengenai saldo rata-rata harian. Nah, kalau kita mengacu ya, sebenarnya apa sih saldo rata-rata harian ya? Rekan semua, kalau kita bicara saldo rata-rata harian ini orang kan banyak yang nyimpan di koperasi misal. Ada orang, misal kita bicara Januari ya, Januari. Ada orang yang menyimpan di koperasi senilai 5 juta dari tanggal 1 Januari sampai akhir Januari saldonya sama. Sebesar tadi 5 juta ya, 5 juta. Nah, dari saldo angka tersebut kita bisa ketahui bahwa pada akhir Januari, si A itu memiliki saldo simpanan sebesar 5 juta. Ada lagi si B, dia baru nyimpen simpanan senilai 5 juta juga di tanggal 28 Januari. Sehingga pada akhir Januari, posisi saldo dia adalah 5 juta. Kira-kira antara si A dan si B itu memiliki saldo akhir yang sama sebesar 5 juta, tetapi nah kira-kira adil nggak kalau kita memberikan bagi hasil ataupun bunga yang sama antara si A dan si B hanya melihat dari sisi anggaplah waktu periode potong cut off untuk pembagian bagi hasil bulanan ataupun bunga atau simpanan secara bulanan itu anggaplah akhir bulan. Nah, kalau bicara seperti itu berarti saya rasa tidak adil, enak dong yang memang baru naruh tanggal 28 Januari tetapi mendapatkan income atau pendapatan yang sama dari bagi hasil tersebut dengan si A yang naruh 5 juta dari awal bulan. Nah, karena ketidakadilan itulah dalam pembagian bunga ataupun bagi hasil itu tidak mengacu kepada saldo akhirnya, tetapi kita menyebutnya adalah saldo rata-rata harian simpanan di dalam bulan periode tersebut. Sehingga biarpun si B itu memiliki saldo akhir 5 juta sama dengan si A, tetapi kalau bicara rata-rata harian, si B itu hanya mulai dari tanggal 28 Januari. Berbeda dengan si A yang memang dari tanggal 1 Januari sampai akhir bulan ya saldonya adalah 5 juta. Jadi penyikapan yang berbeda itu dengan menggunakan saldo rata-rata harian akan membuahkan prinsip keadilan dalam pemberian bagi hasil atas simpanan di koperasi. Nah, ini rekan-rekan latar belakangnya seperti itu. Kenapa kita harus mempelajari saldo rata-rata harian. Nah, ini kita coba pengertian dari SRH seperti apa, pertimbangannya menggunakan SRH seperti apa, kita hitung bagi hasil, dan nanti ada tabel distribusi ya, dan bagaimana sih contoh menghitung bagi hasil ke anggota. Nah, kalau bicara pengertian saldo rata-rata harian simpanan, itu dihitung berdasarkan jumlah saldo akhir tabungan setiap hari dalam bulan berjalan, dibagi dengan jumlah hari dalam bulan tersebut. Jadi yang dihitung nanti adalah saldo akhir harian. Nah, nanti kita saldo akhir harian gimana sih, nanti kita lihat ya, ada tabel yang nanti bisa kita tunjukkan dalam latihannya. Nah, pertimbangannya dalam menentukan SRH ini adalah saldo rata-rata si penyimpan simpanan. Jadi bukan saldo akhir, tapi saldo rata-rata
si penyimpan simpanan tersebut. Lalu perhitungan bagi hasil secara bulanan, karena memang bagi hasil itu secara bulanan, nggak adil juga kalau memang dilihat hanya dari sisi saldo posisi akhirnya. Padahal ada yang memang dari awal bulan saldonya gede, ada yang baru nimbrung saldo gede cuma di akhir bulan, menjelang akhir bulan, itu kan nggak bagus. Nah ini nanti unsur pembagian bagi hasilnya bisa dilihat dari saldo rata-rata harian perorangan, di mana perorangan itu akan kita kumpulkan menjadi saldo rata-rata harian si total seluruh penyimpan, si yang memiliki tabungan. Lalu SRR saldo rata-rata dari pemodal keseluruhan, laba kotornya, dan berapa sih porsi bagi hasilnya. Nah, ini rumusnya, rumus SRRH yaitu jangka waktu mengendap dikalikan saldonya berapa, saldo hari itu berapa, dibagi H-1. H-1 maksudnya begini, jumlah hari dalam bulan tersebut. Jadi ini membutuhkan pengetahuan teman-teman bahwa setiap bulan itu harinya berbeda. Kalau bicara Januari, berarti Januari satu bulan ada berapa? 31 hari. Maka 31 kurang 1. Februari ada 28. Maka 28 kurang 1. Maret 31. April 30. Mei 31. Terus, nah itu harus sudah di luar kepala tuh pengetahuan kita mengenai jumlah hari dalam tiap bulan. Kecuali tahun kabisat ya, bulan Februari ada sampai 29. Nah, dari sini kita bisa menghitung saldo rata-rata harian di poin 2 setiap produk simpanan. Lalu kita hitung rata-rata saldo bulanan seluruh simpanan dan modal, termasuk simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan penyertaan, dan modal penyertaan. Lalu hitung total pendapatan, pembiayaan, dan distribusi pendapatan setiap produk simpanan. Nah, ini poin 2, 3, dan 4 nanti kita mainnya di tabel ya. Kita masuk ke poin 1 dulu, nanti akan lebih clear di penjelasan. Nah ini untuk poin 1 ya, kita ambil contoh siapa Bapak A kali. Nah ini kode 1 itu artinya dia menyimpan atau setoran simpanan. Yang kedua itu narik simpanan. Nah kita lihat ya di tanggal 1 November tahunnya 94. November, ingat ya, November itu jumlah harinya itu 30 yang harus kita pahami. Nah, ada mutasi 300.000 masuk sehingga saldonya jadi 300. Lalu ada lagi mutasi 75.000 jadi 375. Nah, ada narik nih 100.000, saldonya berubah lagi 275. Nah, masing-masing ada nambah 75 dan 150 sehingga saldo akhir adalah 500.000. Nah, Bapak A ini kalau kita langsung menghitung bahwa saldo dia bagi hasilnya atas saldo akhir dia 500.000, padahal ya dalam satu bulan ini ada, lihat ya, dan nambah, ada yang dia tarik berkurang, ada yang nambah lagi, jadi sehingga tidak adil juga kalau kita memang mematokkan dasar pembagian hasil adalah saldo simpanan dia 500.000, padahal di dalam bulan November ini naik turun gitu saldonya. Karena itu kita harus menggunakan yang namanya saldo rata-rata harian. Nah, kita lihat, kita tambah lagi tabelnya, ada waktu mengendap. Dari tanggal 1 ke tanggal 11 itu 10 hari. Dari tanggal 11 tambah 13 itu 2 hari. Jadi posisi saldo 300.000 ini adalah waktu mengendapnya selama 10 hari. Lihat dari mana ya? Dari tanggal. Lalu ada lagi 375 2 hari. 275 itu posisi mengendapnya itu sebanyak selama 12 hari. 350.000 selama 5 hari. Nah, kenapa ini 0? Karena ini di posisi di akhir bulan ya. 150.000 itu baru nambah di akhir bulan sehingga waktu mengendapnya ya 0. Nah, kita kalikan ya. Sesuai rumus ya, jangka waktu mengendap dikalikan saldo. 300.000 kali 10, 3 juta. Nah, ini juga dikalikan sehingga jumlahnya adalah 8.800.000 ya. 8.800.000 kita hitung SRH-nya dibagi
29. Kenapa 29 hari? Ingat rumusnya H-1 ya. H-1 itu artinya kalau kalendernya 30 ya kurangi 1 jadi 29. Kalau di 31 kurangi 1 ya 30. Sehingga sebenarnya si Bapak A saldo rata-rata simpanan dia itu bukan 500.000 sesuai dengan posisi akhirnya, bukan, tetapi 303.448,28 rupiah. Ini yang kita sebut dengan saldo rata-rata harian. Dasar inilah yang menjadi pembagian dari simpanan-simpanan tersebut. Jadi ketika Bapak A mau dibagikan bagi hasil ataupun bunga, dasarnya bukan 500.000 pengalinya atau penghitungnya, tapi 303.448. Jadi harus dihitung rata-ratanya. Jadi bukan 500.000, 500.000 juga baru di akhir bulan dia naruh. Jadi itu ya untuk menjaga prinsip keadilan dalam pembagian simpanan tersebut. Nah, ini contoh lagi Irawan ya. 150, 5, 185 ditarik ya. 20.000 nambah lagi, 150.000 nambah lagi. Nah, ini ada yang hitung yang salah ya, mohon maaf. 125 tambah 150 harus 350. Boleh. Nah, ini juga 100.000 berkurang lagi 75 tambah 30.000 tambah 5 sehingga saldo akhirnya 225. Ini terlihat kita lihat saldo rata-rata hariannya dikalikan jumlah masa mengendap 1 ke tanggal 10 Januari itu adalah 9 hari, angka 9 kali 150 ya senilai ini 1.350. Terus dengan total akhirnya 5.685.000 dibagi 30 hari. Dibagi 30 hari. Sehingga walaupun saldo akhirnya 305, ternyata Irawan saldo rata-rata harian itu cuma 189.500. Nah, ini Januari lagi si Triana. Terus dikalikan sehingga hasilnya 1.870 dibagikan 30 sehingga saldo rata-rata harian dia cuma 62.000. Nah, SIM Jaka ini maksudnya simpanan Jakarta ya. Ya simpanan sukarela lah. Simpanan sukarela, simpanan berjangka untuk 1 bulan. Ini totalnya ada 4.756 ini keseluruhannya. Jadi nanti berapa sih porsi Irawan ya? 189.000 dibagi 4.700-an ini. Jadi kalau ada bagi hasil nih porsinya segitu. Nah, sekarang itu kan tadi kita udah bahas perorangan ya. Ini kita bahas perorangan. Gimana sih kalau bicara lembaga ya? Kalau kita bicara lembaga koperasi, kita akan bahas melalui menggunakan tabel distribusi pendapatan. Di dalam tabel distribusi pendapatan ini kita bisa melihat produk simpanannya apa sih di dalam koperasi ini. Rata-rata saldo bulanannya berapa, pendapatannya berapa. Nah, ini nisbahnya atau porsi bagi hasil anggota berapa. LKM ini lembaga keuangan mikro koperasi lah. Ya, bagiannya LKM apa, lembaga keuangan mikro ya, koperasi. Nah, ini nanti berapa sih secara rupiah bagian porsi anggota, berapa secara rupiah bagian koperasi. Nah, kalau kita konversi ke persen berapa sih nanti ada indeksnya. Nah, ini kita ambil contoh. Asumsi pendapatan koperasi adalah 3.500.000 keuntungannya. Nah, ini ada saldo rata-rata harian per produk ya. Ini udah gabungan dari semua anggota nih, semua orang. Simpanan berjangka 1 bulan 4.700.000, simpanan berjangka 2 bulan 3 juta, dan seterusnya. Ada dana penyertaan, ada simpanan pokok khusus, ada simpanan pokok, dan ada simpanan wajib sebesar 39.756. Ini kita sudah ambil contoh, keuntungannya ada 3,5, total simpanan ada 39 juta. Nah, ketika kita bagi dari persennya, porsinya, jatah simpanan berjangka 1 bulan adalah 418.000. 418.000 ini dapat dari mana? Ini porsinya aja 4,7 dibagi 39 dikali 3,5 juta. Hasilnya adalah 418.000.
Begitu juga dengan yang 3 juta ini, si jaka 2 bulan. 3 juta dibagi 39 juta dikali 3,5 juta. Ini makanya totalnya adalah 3,5 juta, sama-sama biru nih, saya warnain sama. Jadi 3,5 juta itu dibagi nih ke dalam porsi-porsi angka-angka yang di saldo rata harian yang udah dicari. Nisbah anggota kita lihat ya. Nah, ini dapat dari mana Pak? Ya ini udah disepakati lah di dalam koperasinya. Kita anggaplah untuk anggota 15% dan untuk koperasi 85%, untuk si jaka 1 bulan, si jaka 2 bulan anggotanya 20%, 3 bulan anggota 25%, 6 bulan 30, 12 bulan buat anggota 30. Pak, kok yang simpanan pokok sama simpanan wajib serta dana penyertaan itu nggak masuk sih Pak di dalam pembagian hasil bulanan? Jadi Mbak Mas, simpanan pokok simpanan wajib itu nanti dia masuk ke dalam pembagian SHU. Pembagian SHU yang kemarin sudah kita bahas ya perhitungannya. Jadi dia nggak kayak simpanan sukarela, simpanan kita yang nerima bagi hasil ataupun nerima bunga setiap bulan. Karena memang simpanan pokok wajib ini masuknya ke dalam modal, begitu dana penyertaan dia sebagai modal, sehingga memang dia tidak dibagi setiap bulan. Nah, seperti itu. Jadi perhitungannya berbeda. Nah, lalu setelah diketahui 15%, 85%, 15% dari 418.000 berapa sih? 62.000. Terus jadi untuk anggota keseluruhannya nanti 318.000, untuk koperasi 1,4 ya. Nanti keuntungan inilah yang nanti kalau untung akan dimasuk sebagai pembagian SHU nanti. Nanti yang sebelumnya kita sudah bahas perhitungan sisa hasil usaha itu dari berdasarkan simpanan pokok simpanan wajib berapa, berdasarkan partisipasi anggota berapa, itu nanti masuknya hitungannya keuntungan. Nah ini adalah bagi hasil yang bulanan 62.000 si jaka ini. Nah 62.000 inilah yang nanti dibagi-bagi berdasarkan porsi simpanan orang-orang yang menabung produk si jaka 1 bulan, simpanan berjangka 1 bulan. Jadi 62.000 nanti dibagi lagi berdasarkan porsi-porsi si A. Simpanannya misalnya dari 4,7 dia punya 1 juta, berarti 1 juta per 4,7 dikali 62.000 berapa tuh, kecil banget. Ini kan contoh. Jadi entah angkanya miliaran realisasinya tergantung koperasinya. Jadi inilah yang nanti dibagi perorangan. Nah, itu ya yang bisa saya sampaikan mengenai saldo rata-rata harian. Intinya motivasinya bicara setiap orang yang nabung di posisi misalnya tadi 500.000 di akhir bulan, nggak adil kalau dia dibagikan berdasarkan saldo akhir dia 500.000 padahal dia baru naruh di akhir bulan. Karena itulah supaya prinsip keadilan itu berjalan, kita menggunakan yang namanya saldo rata-rata harian. Nah, dasar inilah yang menjadi pegangan untuk prinsip keadilan karena berdasarkan lama mengendapnya saldo tersebut dihitung. Nah, dengan pembagian yang adil itu diharapkan clear, jangan nanti orang baru naruh gede di akhir bulan tapi basisnya itu, padahal dia baru naruh di akhir bulan. Dan hitungan kita kan bulan itu sepanjang bulan berjalan itu 30 hari atau 31 hari tersebut. Nah, itu rekan-rekan yang bisa saya sampaikan untuk akuntansi koperasi mengenai saldo rata harian. Baik, apakah ada